Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang baik ini kita bisa sama-sama hadir mengikuti sosialisasi Kampung Tersipu. Walaupun untuk kita saat ini mungkin sebagian sedang dalam keadaan waspada ya terkait dengan kondisi air atau banjir yang sedang melintas di Sungai Tamiang. Semoga tidak menjadi banjir, hanya melintas saja, sehingga kita tetap bisa bekerja secara normal. Terima kasih kepada partisipan yang telah hadir. Saya lihat ada sudah beberapa orang, baik Datuk Penghulu, kemudian juga ada PRK yang telah hadir. Karena sudah waktunya ini kita lanjutkan saja. Bersamaan dengan sosialisasi ini, saat ini di Dukcapil juga kami sedang melakukan rapat atau BIMTEK dengan perangkat kampung dari beberapa kampung yang sudah tahap persiapan untuk pelaksanaan Kampung Tersipu, yaitu Bandar Setia, Tamiang Hulu, kemudian Rimba Sawang, kemudian Sukaramai 2, Serwe, kemudian Senebo Aceh. Sudah 4 hari ini yang hadir. Ada satu lagi sebenarnya Cintaraja juga sudah oke, tapi karena mereka hari ini musrenbang, maka kita tunda pelaksanaannya. Para datuk yang kami hormati, rekan-rekan dari kecamatan, Pak Sekdes atau PRK yang bergabung di acara ini, mungkin saya kasih ilustrasi sedikit kenapa kita kemudian menawarkan program ini kepada para datuk penghulu atau perangkat kampung. Bahwasanya menurut data kami, masih sangat banyak penduduk kita di Tamiang ini yang belum lengkap dokumen kependudukannya, terutama akte kelahiran, akte kematian bagi yang sudah mati, kemudian juga kartu untuk anak-anak KIA, ya, kemudian juga sebagian sekitar 3.000-an itu adalah perekaman. Nah, selama ini dari tahun 2019 sampai 2020 kemarin, sebenarnya Dukcapil sudah melakukan upaya-upaya serius untuk memudahkan layanan. Baik secara langsung di kantor Dinas Dukcapil maupun secara online. Bahkan di tahun 2020 kemarin, kita sudah dibantu oleh PRK. Di setiap desa sudah ada PRK yang kita latih dengan bekerja sama dengan perangkat desa, dengan Pak Datuk, sebenarnya sudah siap untuk melayani masyarakat. Namun demikian kalau kita perhatikan, ternyata masih juga persoalan tadi, masyarakat juga belum mau atau belum mengurus dokumen kependudukannya secara lengkap. Oleh karena itu kita melihat apalagi upaya yang harus kita lakukan. Yang jelas kondisinya, ini kita ambil contoh misalnya, para datuk penghulu di sepanjang tahun 2020 terkait dengan BLT COVID atau bantuan-bantuan itu kan selalu yang menjadi atau mendapat hujatan dari masyarakat. Nah, terkait dengan Admindo, kita melihat ada orang warga yang sudah tinggal di desa kita, di Tamiang maksudnya, tapi tidak mengurus surat pindah. Sehingga secara resmi kan belum menjadi penduduk Tamiang. Nah, kondisi ini mungkin Kak Datuk untuk misalnya memberi BLT. Karena dia bukan penduduk kita. Ya. Nah, kemudian ini menjadi bahan hujatan. Kenapa Datuk nggak adil? Ada warga yang tinggal di kampung, miskin, susah, tapi nggak dikasih bantuan.
Nah, sebaliknya Pak Datuk kalau memberi bantuan juga berisiko secara pidana. Nah, oleh karena itu ini contoh ya persoalan. Nah, contoh kemudian persoalan kedua, seandainya warga yang bersangkutan tadi, yang dia tidak punya surat pindah tapi sudah tinggal di kampung kita, apakah karena dia kerabat kita dan sebagainya, tiba-tiba sakit misalnya, harus berobat ke rumah sakit. Kan nggak bisa dilayani, karena dia bukan penduduk kita. Tidak ada BPJS-nya misalnya, atau tidak tercover, atau tidak tercatat di dalam peserta JKA. Nah, akhirnya kalau itu tidak bisa dibantu dilayani kesehatannya, maka yang jadi sasaran pertama adalah datuk lagi. Kan gitu, datuk tidak adil, tidak mengurus berobat, dan lain sebagainya. Padahal kembali lagi, dia bukan penduduk kita. Kira-kira gitu. Nah, sebaliknya juga ada penduduk kita yang sudah mandah keluar. Tinggal di Sibolga, di Pematang Siantar, dan sebagainya tanpa mengurus surat pindah. Tiba-tiba di sana terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya proses menolongnya, proses berobatnya, dan lain-lain sebagainya, ini akan terkendala. Oleh karena itu, Pak Datuk, ini dari contoh-contoh sederhana ini, saya kira kita harus melakukan sesuatu ya supaya insiden-insiden seperti tadi itu bisa kita perkecil, kita hilangkan dengan cara seluruh penduduk kita harus tertib dan tuntas administrasi kependudukannya. Nah, kami di Dukcapil siap melayani, tapi persoalannya ini penduduknya Pak Datuk, perlu kerjasama dengan Pak Datuk, perlu bantuan dari perangkat desa dan PRK supaya tadi bisa tertib dan tuntas seluruh adminduk daripada masyarakat kita. Jadi secara teknis bayangannya Pak Datuk, Kampung Tersipu itu kerjasama antara Dukcapil dengan kampung untuk mencapai tadi tertib tuntas adminduk. Apanya tadi dokumen-dokumennya semuanya, ya itu yang mau dicapai. Nah, teknisnya kami nanti akan melakukan pelayanan jemput bola ke desa. Seperti ke Kuala Penaga atau ke Balingkarang yang kami lakukan di penghujung tahun lalu. Nah, Kuala Penaga itu alhamdulillah sudah hampir kita bilang 100%. Seluruh penduduk sudah rekam, aktenya juga sudah selesai seluruhnya, kianya sudah selesai dan lain-lain. Balingkarang juga seperti itu. Balingkarang waktu kami turun ke Balingkarang ada satu yang tidak bisa direkam karena orangnya tidak di tempat, kemudian menyusul sehingga 100% semua terekam. Jadi gitu. Nah, Pak Datuk, butuh kerjasama, ini kata kuncinya. Jadi kemauan kami harus bersambut atau gayung bersambut dengan kemauan Pak Datuk dan perangkat desa dan PRK. Apakah kita sama-sama mau untuk menuntaskan masalah adminduk ini? Ya, walaupun nanti kalau sudah tuntas, tentu ada pelayanan rutin, ada orang misalnya nikah, macam-macam itu pasti itu. Tapi yang persoalan-persoalan besar ini kita selesaikan dulu supaya tidak menjadi kendala-kendala ke depannya. Nah, jadi pada saat kami turun di Kuala Penaga dan Balingkarang, ini sebagai contoh saja, itu sebelumnya kita perangkat desa, PRK, Pak Datuk itu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan sudah mulai mengisi formulir-formulir. Jadi yang belum punya akte udah kita sediakan itu. Kita sediakan daftar nama yang belum punya akte, lalu bahan-bahan persyaratan yang harus diisi. Nah, itu kemudian dibawa ke desa, dilengkapi dulu. Nah, setelah lengkap,
Sehingga waktu kami datang, itu sudah tinggal proses saja. Nah, nanti tentu ada yang berat-berat masalahnya. Nah, masalah yang berat-berat itu nanti waktu kami datang baru kita cari solusi. Tapi kalau yang nggak ada masalah, tinggal melengkapi syarat, ya itu kan bisa kita percepat. Ya, sehingga sewaktu kami datang itu tinggal eksekusi. Nah, untuk pelaksanaannya, nanti teknis urutannya Bapak, yang pertama bagi kampung yang memang punya cita-cita, punya minat atau keinginan yang sama untuk tuntas dan tertib administrasi kependudukan dari masyarakatnya, itu silahkan yang pertama membuat permohonanlah ke Pak Bupati ya melalui kami. Saya kemarin sore sudah mengirim surat dari Capil kepada para Datuk Penghulu via WA melalui Pak Camatnya. Silahkan di print, di situ ada saya kasih penjelasan terkait dengan penawaran untuk Kampung Tersipu. Ya, bagi nanti datuk-datuk yang sudah mengajukan permohonan, kami akan tetapkan oleh Pak Bupati ya. Pak Bupati akan ini kampungnya ini. Lalu secara bertahap akan kita undang rapat di sini, rapat atau BIMTEK. Seperti hari ini nih. Hari ini kita undang rapat dan sekaligus BIMTEK Kampung Bandar Setia, Rimba Sawang, Sukaramai 2 dan Senebu Aceh. Nah, jadi mereka-mereka ini kita latih untuk pelaksanaan di bulan Februari. Jadi pelaksanaan bulan Februari latihnya sekarang sehingga kawan-kawan perangkat desa punya waktu untuk persiapan sosialisasi, melakukan persyaratan-persyaratannya dilengkapi dulu. Nanti baru waktu jadwal kami turun itu sudah relatif mulus kita dalam melakukan pelayanan. Nah, jadi kalau yang ini, yang sekarang sedang BIMTEK itu pelaksanaannya untuk Februari. Bapak Ibu sekalian, Pak Datuk, kalau yang sudah ada minat nanti, sudah ditetapkan oleh Pak Bupati, itu mungkin di pertengahan Februari, ya, itu kan cek untuk angket. Ya, nanti kami akan atur seperti itu terus bergulir. Nah, tahun ini insya Allah kalau semuanya baik-baik saja, sehat, gitu, kami menargetkan 40 kampung. Jadi bisa dibilang kalau 40 kampung itu kami tidak ada istirahat. Setiap minggu satu kampung, Sabtu Minggu kami ke desa, Sabtu Minggu kami ke desa. Jadi seperti itu. Jadi 40 desa. Jadi ini enggak semua akan dipenuhi. Silahkan berlomba-lomba, siapa yang paling cepat berminat, bersungguh-sungguh, itu akan menjadi prioritas kami. Ya. Nah, kami nanti akan menganalisis data Triwati ya. Sukamakmur itu bisa kita penduduk sudah terdaftar di kami. Mohon maaf tadi sinyalnya terputus, saya tiba-tiba jadi harus beralih ke paket data yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, para datuk, PRK, perangkat desa, kami akan memilih kampung-kampung yang berminat, ya, yang betul-betul berminat. Jadi silahkan nanti diajukan suratnya, kita akan lapor ke Pak Bupati untuk dipilih. Nah setelah itu kami akan undang Bapak secara bertahap nanti, ya, untuk nanti kami berikan datanya, yang mana belum ada dokumen A, B, C gitu ya, belum punya akte dan sebagainya. Lalu kita menyepakati teknis kerjanya.
Nah, kami tentu akan membantu menyediakan formulir-formulir, kami siapkan di sini, jadi nggak perlu di kampung memperbanyaknya. Jadi waktu ke kampung itu tinggal syarat yang milik masyarakat aja yang diperbanyak, misalnya buku nikah itu harus difotokopi gitu ya. Tapi kalau formulir-formulir itu akan kami sediakan di Capil, dari Capil akan kami berikan pada saat kita rapat atau BIMTEK itu ya. Ada hal yang penting untuk menjamin sukses acara atau pelaksanaan Kampung Tersipu itu adalah tahap persiapan di kampung sebenarnya, terutama sekali ya, yaitu bagaimana kita bisa membuat atau melengkapi persyaratan untuk dokumen-dokumen itu oleh masyarakat. Karena sebagian masyarakat itu kan tidak tertib dia dalam menyimpan dokumen, sehingga seringkali cepat kali bilang nggak ada gitu. Buku nikah nggak ada, ijazah nggak ada, tapi kalau dibongkar-bongkar ada. Jadi ini butuh sosialisasi supaya kita nggak salah menerbitkan dokumen. Jadi dokumen itu harusnya kan diterbitkan berdasarkan bukti. Ya, hari ini saya ada teman datang melaporkan mau ganti alamat tempat lahir akte kelahiran anaknya. Padahal dulu akte kelahiran itu dibuat berdasarkan buku surat kenal lahir yang diberikan oleh yang bersangkutan. Hari ini disampaikan bahwa bukan di situ lahirnya. Nah, ini kan repot kita kalau seperti ini. Jadi kita harapkan persiapan di desa oleh Pak Kadus, oleh PRK, oleh perangkat-perangkat desa lain yang akan membantu untuk melengkapi persyaratan ini menjadi kunci bahwa ini bisa tercapai tuntas administrasi kependudukan. Kalau di kami nanti targetnya adalah cetak di tempat. Ya, jadi kita turun dengan tim itu sudah lengkap sampai cetak. Walaupun nanti bisa jadi tidak 100% selesai cetak. Kadang-kadang ada kendala dari jaringan internetnya misalnya. Tapi nggak masalah, asal sudah semua terdaftar, daftarnya lengkap dan benar, penyelesaiannya tidak akan lama lagi. Kalaupun nanti tidak seluruhnya 100% selesai cetak di desa, tinggal kita nanti katakanlah beberapa hari cetak di kantor, kita antarkan lagi ke desa. Mungkin ini sebagai pengantar diskusi kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita berharap ada respon, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk memperdalam informasi tentang Kampung Tersipu ini, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya kira demikian, Bang Ayang. Siapa nih hostnya nih? Bang Ayang, silahkan dipandu. Kalau ada yang ingin bertanya, kita akan coba berdiskusi bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis yang telah memberikan paparan terkait Kampung Tersipu. Ya, mungkin dari rekan-rekan PRK, dari Pak Dato maupun dari perangkat desa lainnya, jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin diutarakan mengenai terkait Kampung Tersipu ini, dipersilakan melambaikan tangan atau melalui chat. Nanti kita akan coba menjawabnya satu persatu. Mungkin dia mau bertanya, silakan. Silakan, gimana caranya? Cara tanya gimana? Jika ingin bertanya melalui call bisa melambaikan tangan atau melalui chat. Nanti kita akan pilih, akan respon dan akan kita jawab satu persatu pertanyaannya, Pak. Gitu, Pak. Ya, dari mana? Unmute dulu, unmute. Ya, ada yang bertanya, silakan Pak, Bu. Jadi sedikit banyak yang telah dipaparkan Bapak tadi terkait Kampung Tersipu yang kita lakukan di tahun 2020
di penghujung tahun sudah banyak dokumen masyarakat di kampung yang seperti Balingkarang yang hampir 100% seperti bilang Bapak tadi. Cuma 1 orang, itu pun karena masyarakatnya tidak di tempat. Pada saat dikonfirmasi memang tidak ada tempat. Maka pas pelaksanaan juga warga tersebut tidak dapat kembali ke tempatnya. Maka cuma 1 orang yang tidak terhandle dokumen kependudukannya. Ini ada dari kita bisa lihat dari sini. Ini Balingkarang yang Bapak yang paparkan tadi. Ya, habis nih Pak. Belum habis Pak. Iya. Kampung Balingkarang sebelumnya pada saat kami sebelum melakukan program Kampung Tersipu, ya, ini datanya. Sebelumnya penduduknya jumlahnya 280 jiwa. Pada saat itu kita melakukan pendataan sebelum turun 1 hari sebelum turun ke lapangan. Walaupun kami sudah melakukan dicek di 2 minggu sebelum kami ke lapangan. Ini data yang kami terima 280 jiwa. Kemudian belum rekam KTPL jumlah jiwanya 14 orang. Belum memiliki KIA kartu identitas anak jumlah jiwanya 108 jiwa. Belum memiliki akta lahir semua umur ini 120 jiwa. Data ganda atau data duplikat yang mempunyai 2 NIK di tempat yang berbeda ada 2 jiwa. Setelah kita turun ke lapangan, turun ke desa Kampung Balingkarang, situ 1 hari. Kita bilang memang kegiatannya rencana memang 2 hari karena dilihat 1 hari memungkinkan untuk siap. Maka pada saat turun ke lapangan, setelah kita selesaikan dokumen persyaratan pendaftarannya melalui perangkat desa dan PRK, jumlah penduduknya bertambah menjadi 2 orang. Yang awalnya 280 jiwa menjadi 282 jiwa. 2 orang ini adalah penduduk luar yang sudah mandah di kampung tersebut sejak lama, tapi tidak bisa mengurus surat pindahnya ke kampung tersebut. Maka di situ juga kita ada permohonan pindah online yang dilakukan oleh Kasih Pindah Datang, dan alhamdulillah daerah domisili awalnya memberikan izin untuk pindah menjadi penduduk Aceh Tamiang. Dan yang belum merekam KTPL turun menjadi 1 orang, yang 1 orang ini memang dikonfirmasikan dari awal memang tidak bisa pulang ke kampungnya. Maka 1 orang ini tidak terekam data KTPL-nya. Yang belum memiliki KIA ini ada 10 orang belum memiliki kartu identitas anak. Ini karena akte kelahirannya lagi proses. Pada saat itu lagi proses, maka ini pun data terakhir dari kami sudah 0 untuk KIA. Yang belum memiliki akte kelahiran tinggal 31 jiwa dari 120, dan ini alhamdulillah juga sudah diselesaikan oleh bidang capil. Data ganda bersih, tidak ada lagi data duplikat. Ini adalah contoh dari program Kampung Tersipu yang dilakukan oleh Dukcapil kita untuk menertibkan dokumen-dokumen kependudukan yang ada di Kampung Pak Datuk. Ini sebagai bahan perbandingannya. Untuk Kampung Kuala Penaga, ini Pak, Kuala Penaga. Ya, Kampung Kuala Penaga. Ini data pendudukan. Ini adalah kampung awal. Kampung awal kami Dukcapil turun untuk melakukan program Kampung Tersipu. Ini kampung pertama kali pelaksanaan program Kampung Tersipu. Sebelumnya Kampung Kuala Penaga jumlah penduduknya 1.109 orang. Yang belum merekam KTPL jumlahnya 45 orang. Yang belum memiliki kartu identitas anak jumlahnya 302 orang. Yang belum memiliki akte kelahiran semua umur dari 0 sampai semua umur itu 587 orang. Setengah dari jumlah penduduk yang ada di Kuala Penaga.
Ya, ini. Desa Kampung Kuala Penaga ini dari jumlah 1.109 jiwa, ada yang belum memiliki akte kelahirannya sekitar 587 jiwa. Ini hampir setengah penduduk Kuala Penaga. Data gandanya atau data duplikat, duplikat NIK maupun duplikat NIK KTPL itu ada 7 orang. Setelah kita turun ke lapangan, jumlah penduduknya turun ke lapangan untuk melakukan program Kampung Tersipu, jumlah penduduknya bertambah menjadi 1.124 orang. Kenapa? Karena tadi ada warga yang sudah berdomisili lama tapi tidak memiliki dokumennya. Maka di Dukcapil ada namanya pindah online seperti saya bilang tadi, memohon kepada atas dasar permohonan warga untuk memindahkan warga tersebut ke Kampung Kuala Penaga. Jadi bertambah menjadi 1.124 orang. Yang belum merekam KTPL ini berjumlah 15 orang lagi. Itu pun karena memang kondisinya memang yang bersangkutan sedang ke nelayan Pak ya. Nelayan sedang ke laut, jadi nggak pulang. Posisinya nggak pulang karena sifatnya 4 hari atau seminggu di laut. Yang belum memiliki KIA 119 orang, dan ini juga pada saat itu KIA tersebut kita bawa ke Dukcapil yang nggak selesai, dan kita selesaikan dan udah diserahkan ke Pak Datuknya selama 1 minggu paling lama kemarin, kalau nggak salah saya. Yang belum memiliki akte kelahiran juga begitu, dan data duplikatnya 0. Dari 7 jiwa, 7 orang menjadi 0 orang. Tidak ada lagi data-data ganda yang mengakibatkan segala hal tentang administrasi, baik itu dari kesehatan maupun dari perbankan, tidak lagi bermasalah. Jadi Pak, Bapak Ibu, rekan-rekan PRK, inilah kenapa kami menawarkan Kampung Tersipu, agar kampung tersebut, pemerintah kampung dan PRK dapat benar-benar menertibkan semua dokumen kependudukan yang akan berefek bagi warganya untuk kesejahteraan, baik itu bantuan maupun dari perekonomian lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu rekan-rekan PRK, dipersilahkan dengan cara tadi melambaikan tangan ataupun melalui chat. Ya, ini Pak ada chat dari Kalui ya. Kalui, Pak. Baik, ini walaupun di luar kontrak, sambil menunggu pertanyaan terkait dengan Kampung Tersipu, ini coba kita jawab. Terima kasih. Ini siapa nih Pak? Datuk atau dari perangkat kampung? Nanti coba kami cek apakah ada kesalahan database-nya. Nanti akan kami perbaiki. Nama dusunnya yang betul Dusun Kalui ya, bukan Dusun Suka Makmur. Nanti mungkin kalau sudah kami pastikan di mana kesalahannya, kalau memang ada KTP masyarakat yang salah nama dusunnya, nanti kita akan cetak ulang ya, yang perbaiki. Terima kasih. Baik, yang lain silakan pertanyaan terkait dengan Kampung Tersipu. Ya, mungkin dari rekan-rekan PRK ada yang mau bertanya, atau dari pemerintah kampung baik itu Pak Datuk Penghulunya maupun dari perangkat desanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang Kampung Tersipu, dipersilakan. Karena ini juga ada mungkin Kampung Tersipu ini tahun lalu yang baru kita gerakkan, mungkin ada yang ingin bertanya lebih apa itu Kampung Tersipu, dipersilakan. Ya, mungkin Pak Sapi, ada yang mau bertanya Pak Sapi? Atau memang kalau tidak mau karena jaringan atau memang kendala di video tidak bagus, bisa melakukan pertanyaan melalui media chat yang ada di Zoom.
atau mungkin sampai ini aja, mungkin kalau misalnya ada yang kurang paham dapat menghubungi kami dulu. Kalau surat itu bisa di-share nggak ya? Di Zoom? Surat itu penawaran kemarin? Bisa Pak, bisa di-share. Pak yang ada di file situ enggak? Closing aja Pak, udah nggak kayak ini Pak. Tes satu. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para datu, sekdes, perangkat desa, teman-teman dari Kasih Pelayanan Kecamatan, PRK. Saya kira karena ini tidak terlalu rumit ya, jadi penjelasannya secara umum saja terkait Kampung Tersipu ini sudah memadai. Nanti yang lebih teknis itu akan kita lakukan kepada kampung-kampung yang memang sudah sepakat untuk dilaksanakan Kampung Tersipu. Ya, ini akan kami undang secara khusus. Nanti kepada rekan-rekan, mungkin ada yang datuknya tidak ikut dalam sosialisasi ini, akan dapat disampaikan, diingatkan bahwa melalui para camat kemarin sudah kami kirimkan surat penawaran Kampung Tersipu. Jadi silahkan direspon, bagi yang betul-betul berminat silahkan nanti mengirim surat permohonannya ke Bupati melalui kami, supaya nanti kita minta persetujuan Pak Bupati. Jadi dengan begitu kita akan lanjutkan terus bagi kampung-kampung yang sudah menyampaikan minatnya untuk dilaksanakan dan di schedule pelaksanaannya dari waktu ke waktu ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian, terutama teman-teman PRK ini saya yang paling banyak hadir. Terima kasih, mohon maaf ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap waspada juga. Kondisi curah hujan atau iklim kita memang agak sedikit mengkhawatirkan. Ya, saling mendoakan teman-teman. Pada itu sekalian terima kasih. Saya pamit karena akan melanjutkan BIMTEK dengan kampung yang sudah persiapan hari ini di Dukcapil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.